Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Adam dengan NIM 415200163. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema Fakir Berbahasa Indonesia sesuai dengan TB1 saya sebelumnya, yaitu membuat makalah. Baik, sebelumnya saya dari Prodi Teknik Informatika. Ya, baik. Di sini ada daftar isi. Yang pertama kita akan membahas untuk latar belakang, kedua pembahasan, ketiga kesimpulan, keempat saran, kelima daftar referensinya. Oke, next. Untuk yang pertama di sini kita akan membahas untuk latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini adalah pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak mempunyai layak ruang buat mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. KBBI yang mempunyai harta karun kosakata bahasa Indonesia jarang dibuka secara dibaca. Sementara itu, seumpama kita membiasakan bahasa asing, kamus bahasa yang berhubungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam prosedur pembelajaran. Buat lancar berbicara asing, membolak-balik atau membaca, mengingat, kamus merupakan semacam keharusan. Ironisnya, perihal yang cocok tidak kita lakukan selagi kita melatih diri bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Sempatkah kita mendengar kata keracak, cerih alias tanglung? Nah, janganlah merasa aneh seandainya merasa asing dengan kata-kata itu. Kita sesuai keracak maksudnya melonjak-lonjak atau laju. Cerih berarti sisa atau ampas. Sementara itu, tanglung merupakan lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI, terlihat semacam itu banyak kata yang seringkali tidak terucap serta terkuak. Bagus dalam bahasa ucapan atau tulisan kita. Beberapa saat belum lama penggunaan kata which is, literally, basically, tiba-tiba populer serta jadi bahasa anak Jaksel. Pemakaian bahasa gabungan ini serta diidentikan dengan posisi geografis Jakarta Selatan. Sesungguhnya kata-kata ini merupakan struktur kosakata dasar serta normal dalam bahasa Inggris. Tetapi, kata-kata ini jadi terkenal sebab banyak dicampur dengan bahasa Indonesia. Seseorang yang fakir dalam bahasa Indonesia membuat martabat bangsa jadi pertaruhannya. Masyarakat cenderung lebih percaya diri dengan menggunakan terminologi bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Hal ini tanpa kita sadari dapat menggeser kedudukan bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa Persatuan Bangsa Indonesia menjadi bahasa kelas 2 di tanah air sendiri. Oke, yang kedua di sini kita akan membahas untuk pembahasan. Di sini ada definisi fakir. Kata fakir dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah seseorang yang menderita kekurangan atau orang yang sangat kekurangan, orang yang sangat miskin. Secara umum, fakir dapat diartikan juga sebagai seseorang yang tidak mampu atau orang yang lemah dalam melakukan sesuatu. Orang-orang jadi tidak memiliki pekerjaan atau usaha karena ketidakmampuan ini. Jika diambil sebuah kesimpulan, atau fakir ini hampir sama dengan kata miskin, yang memiliki arti orang yang kesusahan, orang yang kekurangan, atau orang yang memang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Di sini ada sejarah bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Persatuan Bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi hari di mana bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional, yakni pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia juga sudah dituangkan ketetapannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa
bahasa negara ini ialah bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928 adalah hari di mana bahasa Indonesia lahir. Pada 28 Oktober 1928, sedangkan diadakan rapat pemuda yang dihadiri para pemuda di pelosok Nusantara. Hasil dari rapat itu menghasilkan 3 ikrar yang sekarang kita sebut sebagai nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga di sini ada perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu cukup pesat dengan beredarnya agama Islam di Nusantara, datang bersamaan dengan tersebarnya bahasa Melayu ke pelosok Nusantara. Bahasa Melayu sangat mudah diterima oleh masyarakat karena dijadikan bahasa sehari-hari untuk melakukan perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara. Berkembangnya bahasa Melayu bisa dilihat dengan adanya serapan kosakata dari berbagai bahasa di dunia. Contoh, bahasa yang diserap yakni bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah itu, mungkin karena penggunaan bahasa Melayu ini dari berbagai suku dan daerah, mulai muncul berbagai variasi dan dialek yang berbeda-beda pada setiap daerah. Lalu di sini ada peran bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanah air dan bangsa Indonesia merupakan salah satu ikrar dalam Sumpah Pemuda. Dalam sejarahnya, di antara keberagaman etnis, bangsa dari latar belakang sosial yang hidup di Kepulauan Nusantara, bahasa Indonesia mengalami berbagai proses perkembangan, yakni dari bahasa Melayu menjadi bahasa lingua French. Bahasa Latin lingua French ini memiliki arti bahasa penghubung antara komunitas yang memiliki perbedaan bahasa di suatu wilayah geografis yang cukup luas atau Nusantara. Lalu di sini ada alkulturasi bahasa. Dampak arus globalisasi dan kemajuan zaman semakin tinggi dan pesat membuat bahasa Indonesia yang mulai kehilangan eksistensi bahasa dan budaya. Dengan masuknya bahasa dan budaya luar, mengakibatkan sebuah bahasa lambat laun kehilangan kemurniannya. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak penggunaan bahasa yang dicampur atau budaya yang tidak dijaga. Salah satu contohnya, mahasiswa yang mungkin banyak berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Hal ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Mahasiswa tersebut bisa saja terbawa pergaulan, bahasa, budaya, dan banyak lainnya. Hal ini mengakibatkan hilang kemurnian bahasa dan budaya yang ada. Oke, yang ketiga, di sini kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah setiap orang dituntut untuk bisa berbahasa internasional supaya memudahkan untuk menjalin relasi serta negosiasi dengan siapapun di dunia. Pembelajaran bahasa Inggris dengan gaya bahasa seperti ini merupakan hal yang positif. Namun, penggunaan bahasa campuran ini hanya bisa dipakai di lingkungan tertentu saja. Misalnya lingkungan pertemanan di sekolah, kampus, dan lainnya. Cara berbahasa campuran ini sebenarnya dapat melatih setiap orang yang menambah kosakata baru dan belajar untuk lebih berani berbicara menggunakan bahasa Inggris. Penggunaannya tergantung dengan waktu, situasi, dan tempat. Di lingkungan tertentu, penggunaan bahasa campuran ini adalah hal yang biasa. Dalam istilah bahasa, bisa disebut sebagai kode mixing atau campuran kode. Hal ini sering terjadi di lingkungan sosial manapun. Oke, yang keempat di sini ada saran. Untuk sarannya adalah untuk menjaga kemurnian bahasa dan budaya, kita harus bisa memulai berhenti mencampur adukan
terminologi bahasa asing dalam percakapan. Jika mau menggunakan bahasa asing, lebih baik dilakukan secara keseluruhan, bukan dicampur aduk dengan bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa setengah-setengah menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan yang belum sepenuhnya. Lebih baik kita pelajari secara menyeluruh, supaya kosakata yang mungkin kita belum pahami bisa kita ketahui. Bagian terakhir, kita harus merubah pola pikir kita yang menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing terlihat lebih elit dibandingkan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa bangsa Indonesia. Para pahlawan sudah memperjuangkan hal ini di masa lampau. Kita sebagai penerus harus bisa melestarikannya. Maka mari mencintai dan bangga dengan bahasa Indonesia. Oke, di sini yang kelima ada daftar referensi. Di sini untuk daftar referensi saya mempunyai 4 referensi ya. Oke, sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.